warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan laboratorium. Sebelumnya, saya akan membacakan tentang Quran Surah Al-Anfal ayat ke-72 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lazina amanu wa hajiru wa hajadu biyatim min syai'in hatta yuhajiru wa inistan surukum fit alaikum nasru alaikum mim bainakum wa bainagum misak walahu bima maulana basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijriyah serta berhijat dengan harta dan jiwanya kepada Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itu satu sama lain lindung melindungi, dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijriyah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijriyah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, sejarah perkembangan alat-alat laboratorium. Pada abad terakhir, jumlah laboratorium meningkat dan hampir semua disiplin memiliki laboratorium sendiri. Di Indonesia, hampir semua sekolah menengah dan perguruan tinggi memiliki laboratorium, dan universitas juga memiliki versi yang sangat khusus. Laboratorium juga memiliki klasifikasi, yaitu 1. Laboratorium pendidikan, 2. Laboratorium riset. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang laboratorium. Laboratorium atau biasanya disingkat dengan lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Alat-alat pelindung diri laboratorium. Alat pelindung diri atau sering disebut ADP. ADP adalah alat yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya yang ada saat bekerja kepada pemakainya, agar tidak mengganggu aktivitas pekerja saat bekerja. Alat pelindung diri harus memenuhi persyarat seperti nyaman dipakai, tidak mengganggu pekerjaan, dan memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya. Di sini saya akan menyebutkan contoh alat perlindungan. 1. Perlindungan tubuh, 2. Perlindungan mata, 3. Perlindungan wajah, 4. Perlindungan kaki, 5. Perlindungan tangan, 6. Perlindungan pernapasan. Deskripsi alat-alat laboratorium farmasi. 1. Batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan atau suspens yang umumnya berada pada gelas kimia. 2. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi. Di sini saya akan menyebutkan contoh alat perlindungan. 1. Perlindungan tubuh, 2. Perlindungan mata, 3. Perlindungan wajah, 4. Perlindungan kaki, 5. Perlindungan tangan, 6. Perlindungan pernapasan. Deskripsi alat-alat laboratorium farmasi. 1. Batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk larutan atau suspens yang umumnya berada pada gelas kimia. 2. Gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur. Gelas arloji berfungsi untuk menimbang bahan yang mudah menguap, menyublim, dan cairan yang tidak boleh ditimbang dengan kertas perkamen. Corong berfungsi untuk menyaring dengan meletakkan kertas saring di atas corong. Kapsul filler berfungsi untuk mengisi kapsul secara manual atau menggunakan tangan. Panci infus berfungsi untuk membuat larutan infus. Papan pil atau pilen berfungsi untuk menggulung pil, memotong pil. Kemudian deskripsi alat-alat yang digunakan untuk pemisahan campuran. 1. Tabung reaksi. Fungsi sebagai tempat di mana kita mereaksasikan bahan kimia dalam laboratorium. 2. Gelas kimia. Berfungsi untuk memanaskan larutan sebagai wadah untuk filtrasi dan sebagai perkembangbiakan bakteri.
3. Gelas ukur berfungsi sebagai alat ukur volume cairan yang tidak memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Pengelompokan bahan-bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai Pengelompokan bahan-bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai bahan dan sifat yang berbahaya, diantaranya sifat racun, iritasi, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.